Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore. Ketemu lagi dengan kami di Arutala Talk dengan kakak-kakak kita yang nanti akan ngulik ada dua perspektif berbeda dari dua generasi yang udah hadir di layar handphone teman-teman ataupun laptop teman-teman semua untuk mendengarkan nih dua perspektif yang berbeda ini fungsinya untuk hal itu seperti apa. Oke, langsung kita kenalkan saja. Di sini ada yang pertama narasumber dari milenial yaitu Miss Ade. Halo, selamat siang Miss Ade. Halo, selamat siang Pak. Oke, lanjut di sini juga tidak kalah juga saya hadirkan juga di sini perwakilan dari Gen Z dengan Miss Indri. Halo, seneng banget nih bisa ngobrol bareng. Oke, siap. Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Menurut kalian, kenapa minat belajar bahasa asing itu kayaknya kalah banget sama scrolling medsos, yang dimana anak-anak sekarang itu TikTok, Instagram, ataupun games itu kalahlah dengan pembelajaran bahasa yang dimana bahasa asing ini adalah sangat dibutuhkan dunia pendidikan ataupun dunia pekerjaan yang dimana mereka ini akan butuh di waktu yang mungkin saat melamar kerja ataupun jenjang pendidikan berikutnya. Oke, kita langsung mulai dari tanggapan dari sisi milenial itu seperti apa sih? Oke, pertanyaannya menarik ya kan Pak, karena itu memang hal-hal yang terjadi di sekeliling kita gitu, khususnya saya juga. Kalau dari perspektif saya ya, saya rasa itu karena kenapa belajar bahasa Inggris itu lebih menantang daripada scroll sosial media atau bermain game gitu ya, karena memang udah jadi cara sudut pandangnya aja gitu Pak, kalau belajar itu membosankan, membosankan dan melelahkan gitu, sementara main game dan scroll social media itu jadi salah satu entertainment gitu setelah belajar. Nah, kalau dari yang saya alami ya, kalau misalnya kita belajar itu contohnya 15 menit. Nah, entertainment-nya butuh bahkan 2 kali lipat dari waktu itu gitu, 30 menit gitu. Makanya kalau dibandingkan itu sebenarnya sih nggak apple to apple, cuman kita bisa cari solusi dari itu gitu. Kalau itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Miss Ade untuk perspektifnya. Mungkin kita coba dengarkan perspektif dari narasumber Gen Z, Miss Indri. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Kalau dari saya ya Pak ya, dari lingkungan Gen Z gitu kan. Nah, kalau dari saya itu orang-orang tuh lebih suka yang visual dan juga instan Pak. Kayak nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang prosesnya itu lama gitu. Jadi tuh lebih suka yang lebih apa ya namanya, scroll TikTok lama daripada belajar yang lama seperti itu. Kemudian bahasa tuh dianggap berat menurut kita karena ya belajarnya tuh dari awal, dari pemula dulu. Bisa nggak sih kalau kita belajar itu yang menyenangkan? Nah seperti itu Pak. Soalnya kalau kita itu cepet bosan kalau belajar. Belajar bahasa asing itu membutuhkan effort gitu maksudnya Pak. Sedangkan kalau scroll TikTok, kemudian kita tinggal geser-geser aja gitu kan. Nah, kalau dengan cara seperti itu kita udah kayak, oh ada hiburan nih seperti itu. Kalau kita belajar harus baca buku atau harus berpikir nih. Nah, kalau cuma scroll aja tuh kayak gampang banget seperti itu Pak. Kalau dari sisi Gen Z gitu ya. Cuma ya kita belum menemukan cara nyamannya aja gimana belajar yang menyenangkan dan nggak membosankan seperti itu. Oke, thank you untuk Miss Indri. Pembelajaran secara online yang mungkin Miss Indri atau Miss Ade tahu, mungkin bisa
jadi referensi ke milenial ataupun Gen Z? Kalau dari saya ya Pak, kalau belajar itu related to the previous question gitu kan. Jadi kalau misalnya cara belajar orang itu kan beda-beda ya Pak. Ada empat caranya. Yang pertama itu melalui visual, kinestetik, audio, sama satu lagi itu lupa deh apa ya. Tapi dia lebih ke praktek langsung gitu. Nah, jadi kalau misalnya aplikasi atau tempat belajar yang memvisualisasikan bagaimana cara kita belajar itu, saya ada beberapa Pak, yang gratis juga ada, yang bayar juga ada. Nah, kalau misalnya yang gratis itu sebenarnya banyak yang bisa kita akses kayak quizzes, terus apalagi tuh Miss, tahu nggak Miss yang Buat game ya, yang biasanya Blocket bisa Miss. iya, itu. Nah, tapi itu terbatas dan itu tidak bisa itu nggak bisa mengasah, maksudnya kita nggak bisa akses itu dari kemampuan kita. Gimana sih jelasinnya? Maksudnya kita nggak tahu di mana kita harus mulai dan di mana kita sudah cukup belajar gitu, karena itu memang cuma diakses ya gitu aja, kapan kita butuh akses, jadi nggak ada peningkatannya gitu, nggak ada kejelasan tingkatannya gitu, apakah kita sudah naik level atau masih stuck di situ gitu. Nah, kalau misalnya aplikasi yang saya tahu yang efektif, yang menyajikan 4 cara belajar anak-anak itu, nah itu dia Miss. Apa coba? Apakah kita memikirkan hal yang sama? Kalau dari Indri gimana coba? Oke, kalau dari saya Pak, kayak tadi kan dari pihaknya Gen Z gitu kan, suka yang instan-instan. Kami juga suka yang tantangan gitu Pak. Nah, saya itu ada saran aplikasi yang mungkin ini berkaitan dengan tantangan. Contohnya itu Altisia ya Pak. Di dalam Altisia itu kita bisa belajarnya itu per level. Jadi dari level 1 dulu, level A1 minus dulu. Jadi kita ada tantangannya nih Pak. Kalau kita udah menyelesaikan A1 minus, kita bisa naik lagi ke A1. Sudah selesai bisa naik lagi ke B1 seperti itu Pak. Jadi kita harus bertahap gitu. Iya, itu maksud saya. Jadi memang berarti kita sepemikiran ya, Miss. Jadi aplikasinya itu Altisia. Nah, maksudnya itu tadi tahapan. Jadi kita di situ bisa tes, Pak. Kita ini udah di level yang mana gitu. Terus kita juga ada pembelajaran, nggak hanya dikasih soal-soal, tapi kita juga bisa latihan di situ, bisa diulang juga. Kita tahu bahwasanya kita meningkat nih udah levelnya atau masih stuck di situ, atau kita bisa targetin mau level apa selama sebulan belajar gitu. Jadi lebih praktis aja. Oke, berarti namanya itu Altisia ya, untuk mungkin referensi dari teman-teman yang nanti mungkin nonton. Altisia ini produk dari mana kalau boleh tahu ya? Biar dari nanti. Belgia Pak. Oh, dari Belgia. Ya betul. Nah, ini untuk programnya atau bagaimana? Nah, kalau dari pihak pengguna sih kita pakai aplikasinya tuh harus bersama pihak sekolahan seperti itu Pak. Oke, berarti tidak personal ya? Iya betul. Berarti Altisia bekerjasama dengan kampus ataupun sekolah-sekolah SMA atau SMK negeri atau swasta ya? Betul. Oke. Terima kasih untuk rekomendasinya, referensinya untuk jangan lupa dicatat atau diingat ya teman-teman, ini ada Altisia. Mungkin nanti bisa info ke guru ataupun ke dosen atau segala macamnya yang berkaitan dengan bahasa ya. Oke, next pertanyaan. Nah, berarti kan kalau dari masing-masing dua perspektif ini yang pasti punya pengalaman atau momen yang bikin dua narasumber ini sadarlah bahwa bahasa itu sangat penting untuk di kehidupan bekerja ataupun sekolah. Mungkin kalau dari saya ya Pak, penting banget ya Pak, karena
ketika mau cari kerja yang dipertanyakan pertama kali biasanya itu bisa bahasa Inggris nggak, seperti itu. Karena itu sangat dibutuhkan Pak, kayak misalnya nih mau ketemu sama klien yang dari luar negeri. Nah, itu kita tuh sangat dibutuhkan karena kita bisa bahasa Inggris, seperti itu Pak. Kemudian kalau kita mau mendaftar beasiswa itu juga diperlukan skor bahasa Inggris yang bagus, kayak seperti itu. Oke, kalau menurut saya turning point-nya itu ketika dulu saya sekolah ikut lombanya itu hanya lomba Scrabble doang Pak, dan nggak berani untuk ikut jenis lomba yang lain gitu kayak speech, debate gitu, karena nggak percaya diri untuk bahasa Inggris gitu, nggak percaya diri ngomong, padahal kan sebenarnya kalau vocabulary dan lain-lain bisa, pasif itu bisa gitu. Nah di situ makanya saya minta untuk les. Kalau dulu kan zaman saya masih agak sulit ya, cari tempat les itu harus pergi ke tempat gitu, pergi ke tempatnya, waktunya juga butuh waktu yang lama di perjalanan, belajarnya, pulangnya gitu, belum lagi nungguin temennya main-main gitu. Nah makanya saya rekomendasikan juga itu si Altisia karena dia fleksibel Pak, selain bisa belajar satu kelas gitu, bisa sharing-sharing, nah itu juga bisa belajar di mana aja karena kan dia berbentuk aplikasi gitu kan. Terus betapa pentingnya bahasa Inggris sih Kak, setuju ya sama Miss Indri, untuk dapat kerja. Tapi sebelum dapat kerja pun sekarang untuk tamat kuliah, kalau kita mau setelah skripsian atau mau wisudaan itu kan kita harus melewati tes bahasa Inggris juga ya. Nah, itu sih persiapannya dari pihak kampus diwajibkan untuk ikut tes, tapi nggak semua universitas itu memberi akses untuk latihannya gitu. Makanya lebih ke inisiatif sendiri aja, nyari-nyari dan rekomendasikan ke pihak kampus atau teman-teman sih, lebih gampangnya gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, untuk pengalamannya dan momennya juga. Berarti juga tadi disebut lagi adalah Altisia itu bisa sebagai fasilitator ya untuk mahasiswa ataupun siswa yang ingin satu untuk lanjutkan ke perguruan tinggi atau beasiswa dan lain halnya ya. Oke, saya next pertanyaan. Boleh dong kasih tips dan trik dari sudut dua perspektif, gimana cara belajar yang cocok untuk generasi kalian nih? Oke, kalau saya, karena memang saya basicnya udah pernah tes itu, cara belajar saya itu melalui visual ya Pak. Jadi dari dulu sampai sekarang saya itu harus cara gampangnya belajar ya itu lewat nonton sih film gitu, ada bentuk visualnya gitu. Kalau misalnya saya mau belajar pronunciation atau mau belajar kosakata baru tuh saya biasanya nonton film bahasa Inggris tuh. Tapi kalau misalnya untuk belajar hal-hal yang baru kayak general knowledge tentang bahasa Inggris, tidak dipungkiri ya Pak, walaupun saya milenial, saya juga memiliki darah Gen Z. Instagram dan TikTok adalah number one. Jadi kan sekarang itu udah banyak ya Pak, kayak ini sekarang ini yang kita lakukan, sharing ilmu pengetahuan related to bahasa Inggris gitu, tapi pakai aplikasi-aplikasi yang lagi in sekarang gitu. Jadi walaupun kita nonton video cuma 7 menit, 10 menit, tapi udah dapat ilmu, atau nonton video TikTok, Instagram cuma semenit atau 15 detik udah dapat ilmu gitu sih. Karena lebih instan dan cepat. Oke, siap Miss Ade, terima kasih. Untuk Miss Indri bagaimana? Kalau dari saya sih lebih prefer yang pakai HP ya Pak ya, kayak pembelajaran yang pakai HP nih, jadi sambil rebahan tapi bisa main game tapi yang beredukasi gitu Pak. Contohnya kita lagi belajar bahasa asing tapi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kita bisa belajar sambil rebahan, sambil makan, ya gitu. Pokoknya tidak boleh lepas dari HP.
Jadi gimana caranya tuh saya belajar menggunakan aplikasi yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Kemudian untuk tontonan seperti yang Miss Ade bilang tadi, nonton film ya tanpa subtitle juga gitu Pak. Nanti bisa ditulis untuk kosakata-kosakata yang belum tahu seperti itu. Jadi lebih asik aja gitu Pak. Terima kasih untuk waktunya dan untuk dua jawaban yang sangat berbeda dan perspektif dari masing-masing generasi. Untuk waktunya, untuk narasumber Miss Ade dan Miss Indri, sampai jumpa di lain kesempatan di Talkpod berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. See you.